Kita balik lagi dari Holiday Inn JI Expo di daerah Kemayoran, persisnya di pintu 6. Kita sudah diberi menu yang lagi andalan hotel sini ya, yang tofu dari JI Expo Kemayoran. Dan Kang Pipin belum datang, sabar Kang. Makanan, Mbak. Duluan Kang. Mendahului kan? Punten. Nah, sudah ada Kang Pipin. Silakan dimakan. Ini yang tofu. Namanya apa? Yang tofu. Nah. Yang muda maksudnya? Bukan. YONG ya, Mbak ya? Yong gitu. Yong tofu. Yong tofu. Penyebutannya beda. Iya. Nah, ini ada pisang goreng. Wow. Pisang goreng keju. Wah, sehat sekali. Padahal kita satu ini berempat bisa loh, nggak harus satu-satu, tapi ya udahlah ya. Nggak apa-apa lah. Terima kasih ya. Jadi gagal. Terima kasih. Saya sudah kedatangan satu narasumber lagi, ada Kang Pipin. Ya, kemarin caleg mana Kang? Punten? Dapil Jabar 7. Dapil Jabar 7 dari PKS ya. Purwakarta, Karawang, Bekasi. Oke. Nah, Kabupaten Bekasi. sejauh ini dari PKS berapa kursi berarti Kang sana? Yang sampai saat ini? Alhamdulillah untuk di dapil itu insya Allah dapat 2 kursi. Dapat dari 2 kursi. total 5 kursi di dapil Jabar 7, PKS dapat 2, satunya insya Allah sudah diumumkan KPU, satunya lagi sengketa di MK. Dan bukan Kang Pipin ya? Ya, bukan. Bukan. Iya. Sementara saya ranking keempat. Ranking keempat. Jadi Oke. alhamdulillah kemarin dapat 15.000 suara di 3 kabupaten itu, dan saya berterima kasih kepada semua pemilih ya yang sudah mengamanahkan mencoblos nama saya langsung ada 15.000. Wow. Oke, kalau tadi saya nanya Mbak Jen, ada beberapa programnya yang masih terus dilanjutkan meskipun tidak terpilih gitu. Ya. Nah, kalau Kang Pipin sendiri gimana Kang? Kemarin menawarkan program, nggak kepilih, programnya dikasih ke yang kepilih atau ya udah nanti 5 tahun lagi aja lah pending gitu. Ya, jadi di kami itu biasa namanya long life campaign. Jadi tidak ada selesai kampanye 5 tahunan kemudian selesai lagi juga pengabdian kita. Jadi kemarin saya minggu lalu membantu teman-teman yang lagi kekeringan. Saat ini lumayan nih kekeringan panjang. Jadi memang sebelum kampanye saya sudah melaksanakan bantu teman-teman yang membutuhkan air, namanya dengan sedekah air. Kemudian dalam kemarin itu ada beberapa titik di Purwakarta, Karawang, Bekasi membutuhkan air. Jadi kemarin kirim misalnya 10 tangki air, masing-masing 8.000 gitu ya. Dan saya kira bagi saya dan teman-teman di PKS bahwa tidak boleh hanya datang ke masyarakat per 5 tahunan. Jadi kita melanjutkan program pembinaan anak-anak duafa, yatim, kemudian berkomunikasi dengan para konstituen. Karena saya punya tagline dulu itu. Ketika ketemu dengan masyarakat, kita sampaikan, Pak, Bu, Kang, Teh, kami bukan hanya ingin nyari suara, tapi nyari saudara. Jadi momentum yang sangat luar biasa ketika kita kampanye, kita ketemu banyak orang yang baru, dan pada waktu itu mereka selalu mengatakan, kami khawatir kalau ketemu dengan caleg, hanya datang ketika mereka hadir, ketika mereka butuh, kalau sudah selesai mereka lupa. Jadi ini sebetulnya yang ingin kita hapuskan. Jadi saya membuktikan kepada para pemilih, para tim sukses, selalu membangun komunikasi yang baik. Ada grup WA selalu diaktifkan, tidak dihapus atau dibubarkan pasca pemilihan legislatif kemarin. Kita terus komunikasi, apa persoalan yang dihadapi di daerah pemilihan, terus kita bina. Jadi saya kira pasca pemilu 2019, meskipun saya belum terpilih, tetapi terus melakukan program kerja. Misalnya kami punya 4 program kerja unggulan PKS. Satu adalah penghapusan pajak sepeda motor, yang kedua pemberlakuan SIM seumur hidup, yang ketiga adalah penghapusan pajak penghasilan di bawah 8 juta, dan yang keempat perlindungan ulama dan simbol agama. Nah, itu semua saya ikut terlibat di partai, meskipun saya tidak masuk dalam anggota dewan, tapi sampai saat ini saya sudah 9 tahun menjadi staf ahli anggota DPR dari fraksi PKS. Jadi saya ikut terlibat dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan undang-undang, dan insya Allah setelah dilantik itu akan dipublikasikan dan meminta semua pihak untuk mendukung program itu. Oh, mantap sekali. Itu yang nomor 1 itu yang selalu ditempel di baliho-baliho atau penghapusan pajak STNK ya? Pajak STNK motor. Jadi ini motor berapa cc kan? Di bawah 150.
Jadi baru mau beli Harley nggak jadi kalau gini mah. tahun ini akan diberlakukan bagi yang tidak bayar STNK motor, maka motornya akan jadi bodong seumur-umur. Jadi akan menjadi besi rongsokan. Saya kira itu tidak berkeadilan. Kalaupun itu mau diterapkan, seharusnya dihapuskan dulu, diputihkan terlebih dahulu, sebagaimana tax amnesty diberlakukan bagi orang-orang kaya. Jadi ini terkait dengan isu keadilan sosial. Kalau negara saat ini malah menurunkan pajak properti mahal, kemudian pajak perusahaan akan diturunkan, malah yang akan di PTKP kita bukan malah dinaikkan tetapi diturunkan, ini yang berbahaya. Betul. Jadi saya kira ini poin di mana PKS, saya termasuk salah satu inisiator program penghapusan pajak sepeda motor ini, berharap bahwa nanti saya kira meskipun partai-partai kalau misalnya sudah didukung oleh rakyat, tentu mereka juga akan melihat ini. Jadi ini saya kira menjadi salah satu isu penting 2019 yang akan diperjuangkan oleh PKS sampai 2024 nanti. Jadi itu yang akan dibawa teman-teman Kang Pipin dari PKS di Senayan nanti ya. Betul. Untuk regulasi itu ya. Cuma kan masalahnya Kang, koalisi PKS sekarang lagi ini Kang. Lagi semuanya lagi kemana ini? Gitu terakhir. Dari Gerindra juga lagi jadi ke arah abu-abu. Ibu dari Demokrat bagaimana Ibu gitu? Nah gimana nanti memperjuangkan yang kayak gitu dengan kekuatan yang berarti kan tempatnya di oposisi berarti kan kemungkinan besar PKS ya? Ya, jadi kalau misalnya melihat dari komposisi peta politik saat ini, misalnya ke depan lebih banyak partai pendukung pemerintah, tetapi di DPR RI sebetulnya lebih cair. Karena ide gagasan itu bisa mengalahkan kuantitas, jadi kualitas. Jadi ketika kami menyampaikan aspirasi rakyat yang misalnya rakyat menghendaki pajak sepeda motor dihapuskan, kemudian ini menjadi satu wacana pembicaraan di masyarakat, dan saya kira anggota DPR, partai-partai tentu akan mendengar aspirasi ini. Dan saya pernah menemukan dalam beberapa kasus tidak semua berdasarkan mayoritas atau minoritas. Ketika gagasan ini memang bisa diterima, rasional, dibutuhkan oleh rakyat, maka yang lain juga akan mendukung. Jadi matematiknya bukan dari jumlah koalisi, tapi memang aspirasi di dalam, kemudian bisa dinegosiasikan seperti itu ya. Sepanjang untuk rakyat diuntungkan, ada maslahatnya buat mereka, keadilan dan kemakmuran bisa diterapkan melalui undang-undang ini, maka ini akan menjadi satu warisan yang sangat baik, legacy anggota DPR ke depan. Kita mau sedikit mereview dari pemilu 2019 kemarin, karena katanya orang yang punya kehebatan kasta tertinggi itu kalau berani mengkritik diri sendiri. Nah, dari Kang Pipin sama Mbak Jen, kalau menurut masing-masing nih, kenapa tidak berhasil melangkah di 2019? Kalau dari Kang Pipin dulu Kang, kenapa Kang Pipin belum berhasil untuk ke Senayan di tahun ini Kang? Iya. Saya kira pertama kesempatan waktu yang dimiliki tidak banyak. Memang meskipun Jakarta Purwakarta, Karawang, Bekasi tidak jauh, tetapi memang karena memang pekerjaan kita di Jakarta menuntut lebih banyak di Jakarta. Yang kedua saya kira secara umum finansial, saya kira memang uang tuh masih kajian saya yang diterima atau menjadi anggota dewan saat ini mayoritas memang secara finansial harus kuat. Atau bapaknya yang punya finansial kuat? Ya. Dan yang ketiga memang jaringan ya. Saya baru pertama kali menjadi calon anggota dewan. Memang saya asli orang Purwakarta ya. Saya masih ada keluarga, tetapi memang saya lebih banyak di Jakarta aktivitas. Setelah saya lulus SMA, saya di UI, kemudian saya di DPR, dan kemudian kembali lagi memang harus membentuk jaringan dari awal. Jadi tidak bisa menggunakan peninggalan dulu SD, SMP, SMA. Ya itu memang bermanfaat karena suara saya yang 15.000 itu mayoritas memang para pemilih di mana itu adalah keluarga, teman SD, SMP, SMA. Tapi itu tidak hanya tidak hanya itu, kekuatan yang lain memang kita tidak hanya fokus di satu tempat, memang harus ke tempat yang lain. Saya tidak menguasai Karawang dan Bekasi begitu. Meskipun alhamdulillah teman-teman dari PKS membantu di Karawang dan Bekasi. Berarti itu yang mulai
mulai di 15.000 itu harus di-keep untuk modal di 2024 lagi ya? Ya saya kira modal itu ya saya tetap jaga komunikasi dengan masyarakat, dengan para pemilih, tim sukses ya, dan saya kira banyak membantu lah, dan saya kira momentum ketika kampanye itu tidak bisa saya lupakan. Tidur hanya 2-3 jam, bisa tidur di kantor DPD PKS setempat, di tempat lokasi, dan kadang di rumah warga, di rumah tim sukses gitu ya. Dan sampai saat ini kami berinteraksi dengan mereka. Jadi saya kira saya tadi mengatakan bahwa kampanye tidak hanya mencari suara tetapi mencari saudara. Sampai saat ini saya berkomunikasi dengan mereka. Oke, habis ini Mbak Jen ya, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Kalau pengen tahu kenapa Jen Shalimar gagal, yang off the record atau on the record nih. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.